Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusira ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya Allah berikan kepada kita yang sangat banyak sekali nikmat-nikmat itu. Baik nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat iman, nikmat Islam yang kita rasakan menghidupkan kehidupan ini. Bahkan banyak nikmat-nikmat yang lain, nikmat yang kita makan, nikmat yang kita minum, bahkan nikmat yang kita rasakan hidup ini. Bahkan nikmat Allah yang senantiasa tidak pernah terputus di hadapan kita. Dan rahmat dan nikmatnya Allah kita pada hari ini, hari masjid yang kita cinta ini, dan rangka kita melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Kemudian salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berusaha mengucap salawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti kita senantiasa bersyafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha bagi kita untuk melaksanakan perintah itu. Dan kita menjauhi larangan-larangan Allah dan berusaha bagi kita untuk menjauhi larangan-larangan itu. Dan takwa yang ada pada diri kita masing-masing sehingga azab dan murkanya Allah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak muslimin sedaya Jumat rahimakumullah. Bahwasanya hari demi hari yang kita lalui, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang telah kita lalui ini, tentu kita pada detik ini hendaklah kita pada bulan Maulid ini kita senantiasa untuk membersihkan diri kita daripada akhlak-akhlak yang buruk menuju akhlak-akhlak yang baik. Bagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sesungguhnya tidak kami utuskan, dan sesungguhnya kami tidak kecuali untuk menyembuhkan akhlak. Bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yang patut kita contoh, yang patut kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada hari ini kita akan membahaskan tentang akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Yang pertama sekali akhlak Rasulullah itu adalah Rasulullah ini adalah merupakan para nabi, pemimpin daripada Rasul, mempunyai akhlak yang baik sekali. Yang akhlak-akhlak Rasulullah adalah sangat menyintai Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Kecintaan Rasulullah kepada Allah itu telah membarang hatinya. Rasulullah bisa mengubah di perbuatan yang baik buruk kepada perbuatan yang baik. Dengan adanya akhlak Rasulullah ini patut kita contoh, yang patut kita tauladan dalam hidup kita sehari-hari. Maka untuk itu akhlak Rasulullah seperti akhlaknya melaksanakan ibadah salat. Rasulullah itu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus taat juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini dan hidup di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah hidup dunia ini batas umur 63 tahun. Kemudian banyak umat Muhammad malah melebihi daripada umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarsulul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah telah menyawa seorang yang lain sampai waktu yang telah ditentukan. Allah menentukan umur kita, bermacam-macam umur kita ditentukan oleh Allah. Ada yang berumur 80 tahun, ada 9 tahun, bahkan lebih 100 tahun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berkata bonus, itu bonus Allah. Allah enggak akan memberi bonus kepada kita, yang diberikan oleh Allah kepada kita dan sampai waktu yang telah ditentukan kepada kita. Berapa umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berumur 50 tahun, saat ini jatah hidup kita umur 55 tahun, berarti kita berumur 50 tahun. 5 tahun lagi kita hidup di dunia ini. Jadi bagi kita, hendaklah kita senantiasa untuk membersihkan hati dan jiwa kita dalam hidup dan kehidupan ini. Karena membersihkan hati ini agar kita bisa menghadap Allah dengan jiwa yang bersih. Bapak-bapak muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu akhlak Rasulullah hanyalah pertama tadi, yaitu senantiasa menyintai Allah daripada mencintai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah adalah orang yang jujur, orang al-amin, yang jujur, yang dapat percaya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berbohong. Kecuali kita manusia banyak berbohong, kadang-kadang bisa membalikkan fakta, kadang-kadang berbicara ini itu lain lagi pembicaraan. Maka untuk itu hendaklah kita senantiasa menghindarkan perbuatan-perbuatan yang berbohong itu, agar kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu dalam kehidupan dunia ini tentu kita tidak akan hidup untuk selama-lamanya. Bukan dunia ini sudah kita tinggalkan. Semakin lama kita hidup di dunia ini, tentu semakin bertambahlah umur kita hidup di dunia ini. Semakin bertambahlah umur kita hidup di dunia ini, semakin dekat kita ke alam kubur atau alam barzakh, dan semakin dekat kita pada alam akhirat. Tentu setelah kita meninggalkan dunia ini, tentu kita tidak mungkin lagi kita kembali ke dunia seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Maka untuk itu, kalau Rasulullah itu meninggal dunia, dia tidak memikir di mana umat-umat, di mana harta-harta, dia tidak memikirkan di mana hartanya, di mana jabatannya juga enggak memikirkan, di mana istrinya tidak juga enggak memikirkan. Yang dipikir kalau umat di mana umatku. Maka walaupun umat kita masuk surga, tetapi hanyalah di antaranya untuk melaksanakan ibadah salat. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ani faqad aba. Kata Rasulullah, tiap-tiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan memasukinya. Salah seorang sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, siapakah yang enggan memasukinya wahai ya Rasulullah? Orang yang mentaatiku dialah yang masuk surga. Orang yang tidak mentaatiku dialah yang enggan masuk surga. Maka untuk itu, untuk surga itu di antaranya harus juga beriman dan bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian ketiga, akhlak Rasulullah itu adalah orang senantiasa lemah lembut terhadap sesama, tidak pernah kasar, tidak pernah menyakiti saudaranya, tidak pernah menyinggung atasannya. Senantiasa ya lemah lembut terhadap teman-temannya, saudara-saudaranya, lemah lembut, tidak pernah menyakiti orang lain. Maka untuk itu akhlak Rasulullah perlu kita contohkan. Apapun kita contohkan akhlak itu hanya nilai-nilai positif, nilai yang baik si Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu bisa mengubah dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Karena Tuhan Rasulullah mengubah akhlak itu dari akhlak-akhlak yang tercela sampai mengubah menjadi akhlak-akhlak yang terpuji, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka untuk itu dengan merubahnya akhlak kita Allah mengangkatkan derajat Nabi Muhammad Rasulullah SAW ini karena memiliki akhlak yang tinggi, martabat yang tinggi pada dirinya. Karena Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, Allahumma janibni munkaratil akhlak, ya Allah jauhkanlah diriku daripada akhlak-akhlak yang tercela, daripada akhlak-akhlak yang buruk. Karena Rasulullah berdoa, dan juga Rasulullah berdoa, Allahumma khalqi wa khuluqi, ya Allah baguskanlah budi pekertiku dan baguskanlah akhlakku. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, dan Allah mengabulkan. Rasulullah memiliki akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang bagus, dan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat oleh Allah Subhanahu, sehingga Rasulullah dijadikan oleh Allah menjadi pemimpin seluruh rasul, yaitu dan juga di Nabi Muhammad, yaitu Rasul umur 40 tahun. Bapak-bapak muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Kemudian akhir Rasulullah sabar menghadapi semua tantangan, sabar menghadapi semua cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah putus asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengeluh kesah dalam hidup dan kehidupan beliau selama 63 tahun itu. Oleh sebab itu, tentu kita hidup ini tak luput daripada cobaan-cobaan yang ada pada kita, cobaan yang besar ataupun kecil, yang menengah dan sebagainya yang kita hadapi, yang tidak bisa kita hindari semua cobaan-cobaan itu. Kadang-kadang cobaan yang besar, kadang-kadang cobaan yang kecil, kadang yang menengah, cobaan selalu berganti kepada kita. Hendaklah kita jangan sampai keluh kesah, hendaklah jangan sampai kita senantiasa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam yashkur ala na'ma wa lam yashkur ala bala'i fala yakhruj min tahtis sama'i wal ardi wa la yakhuz rabban siwa. Barang siapa yang menyukuri nikmat-nikmatku, dan bersabar atas cobaan-cobaanku, maka keluarlah di bawah kolom langitku dan carilah Tuhan selain daripada aku. Artinya sampai kita tetap sabar, tabah menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita. Banyak saudara-saudara kita tatkala tidak sanggup menghadapi cobaan, mereka membunuh diri, mereka menghancurkan dirinya, mereka memusnahkan dirinya karena tidak sanggup untuk menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka untuk itu hendaklah kalau menghadapi cobaan itu, hendak kita bersabar, bermohon kepada Allah agar kita mampu untuk menghadapi cobaan-cobaan itu. Bapak-bapak kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan pun sekali lagi, dimanapun kita berada, kita menjaga diri kita, banyak keluarga kita berazab-azab api neraka. Mudah-mudahan harapan kita hidup ini senantiasa untuk agar kita mampu membersihkan hati dan jiwa kita dalam hidup dan kehidupan ini. Karena kalau tidak kita membersihkan hati dan jiwa kita, itu bukan nanti kita membersihkan. Sekarang kita mulai membersihkan hati dan jiwa kita agar kita diselamatkan oleh Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Bapak muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah khutbah kita sesingkat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menambah wawasan bagi kita, menambah wawasan bagi kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim.